Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min nasihin wa afhamana min ulumil ulama'i rasikhin wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarat wa talihin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita semua mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita semua dalam hidup kita di dunia maupun nanti di akhirat menginginkan kebahagiaan. Dalam sebuah kitab yang berjudul Kitab Durratun Nasihin diterangkan, yaitu diantaranya orang yang ingin bahagia dunia dan akhirat harus melakukan yang pertama, al-awwalu ayyakuna zahidan fid dunya wa ragiban fil akhirah. Yang pertama yaitu harus zuhud di dunia dan cinta kepada akhirat. Artinya apa? Ketika kita melihat dunia, maka hati kita biasa-biasa saja. Walaupun orang atau tetangga kita beli motor baru, mobil baru, hati kita tidak panas. Tetapi ketika kita melihat orang yang ibadahnya rajin, maka hati kita akan panas dan ingin melaksanakan ibadat tersebut bagaimanapun caranya. Tapi kebanyakan di antara kita, kalau kita melihat orang-orang itu, kalau ada tetangga kita beli motor baru, mobil baru, justru mereka panas hatinya dan ingin membeli mobil baru atau motor baru tersebut. Tapi giliran ibadah, ketika ada yang ibadahnya rajin, sholatnya rajin, datang ke masjidnya rajin, zakatnya rajin, tapi tidak mau panas hatinya, itu kebanyakan. Makanya kalau kita ingin bahagia, maka kita harus senang terhadap akhirat dan biasa-biasa saja terhadap dunia. Yang kedua, hendaknya niat kita, tujuan kita adalah untuk ibadah dan untuk membaca Al-Quran. Kalau kita ingin bahagia, maka kita harus rajin-rajin membaca Al-Quran, baik di waktu pagi, di waktu siang, sore, dan malam. Jangan pernah meninggalkan Al-Quran walau satu ayat. Yang ketiga, orang yang ingin bahagia hendaknya berbicara secukupnya. Kalau tidak butuh, maka tidak usah banyak-banyak berbicara. Contohnya, ketika kita ditanya oleh tetangga kita atau kawan kita atau saudara kita, antum mau kemana? Kamu mau kemana? Dijawab mau ke situ. Mau beli apa? Mau beli beras. Cukup, jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak berbicara. Jangan terlalu banyak jawabannya. Seperti orang-orang yang di sekitar kita, kalau ditanya, Bu, mau kemana? Mau ke pasar? Mau beli mie? Mau beli beras? Mau beli sayuran? Mau beli buah-buahan? Dan lain sebagainya. Itu tidak usah. Kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, cukup jawabannya mau kemana, mau ke situ, mau beli apa, mau beli beras, contohnya itu saja. Dan yang keempat, ketika kita ingin berbahagia, kita harus menjaga sholat 5 waktu kita. Kebanyakan orang-orang itu lupa dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal nanti yang pertama kali dihisab oleh Allah dari amal kita adalah sholatnya. Oleh karena itu, jangan pernah kita meninggalkan sholat sesibuk apapun kita. Walaupun kita banyak bisnis, walaupun kita banyak pekerjaan, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat. Dan yang kelima, ayyakuna wara'an fima qalla aw katsura minal harami awis subuhat. Yang kelima, orang yang ingin bahagia dunia akhirat harus wirai. Apa itu wirai? Menjaga halal dan haramnya barang-barang yang akan masuk ke dalam tubuh kita.
makanan ini haram atau halal, kita harus meneliti. Oh, ini babi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam, maka kita jangan memakannya. Oh, ini barang hasil curian, jangan kita memakannya. Nanti bisa mendapatkan celaka atau siksa atau laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus teliti atau wirai supaya kita bahagia dan selamat dunia dan akhirat. Kemudian selanjutnya yaitu kita harus berkasih sayang terhadap tetangga kita, terhadap saudara kita, terhadap makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Yang selanjutnya agar kita bahagia yaitu kita harus berusaha menjadi orang yang bermanfaat, baik dengan harta kita, baik dengan tenaga kita, maupun dengan pikiran kita. Kita tidak punya uang, kita punya pikiran, kita punya pendapat, maka gunakan pendapat kita, pikiran kita untuk misalnya membangun masjid supaya masjid kita bagus, untuk pesantren supaya pesantren kita bagus, pesantren orang lain bagus. Jangan sampai kita menggunakan pikiran-pikiran kita atau harta kita atau tenaga kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk selanjutnya supaya kita bahagia dunia dan akhirat, di dalam kitab Durratun Nasihin diterangkan kita harus bersiap-siap diri karena kita ini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus banyak ibadah, harus ingat bahwa hidup kita ini cuma sebentar. Itulah diantara tanda-tanda orang yang ingin bahagia dunia dan akhirat, maka harus melakukan perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan ceramah singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab. Jadi, alhamdulillah tadi kita telah sama-sama mendengarkan tausiah dari Ustadz Darsudin. Walaupun terlambat di akhir, boleh nanti saya perkenalkan, beliau ini adalah seorang ustadz yang asalnya dari Totoran nggih, Ustadz ya? Totoran. Mohon maaf teman-teman sekalian, barangkali nanti saya bahasannya pada campur-campur ya, kadang Indonesia, kadang Jawa, kadang Inggrisana. Semoga Kang Ustadz maukah menjelaskan masalah itu ya, masalah selamat dunia akhirat gitu ya. Iya. Nah, tadi saya mendengar ada istilah zuhud. Nah, barangkali bisa diterangkan sedikit Ustadz tentang apa arti zuhud itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Zuhud itu di dalam kitab Durratun Nasihin juga dijelaskan bahwasanya artinya tidak memikirkan dunia, artinya apa adanya. Ketika kita menemukan makanan, misalnya adanya nasi, ya sudah cukup nasi. Tidak menggebu-gebu dalam perkara dunia. Tidak terlalu ya seperti orang ini besok harus makan apa dan harus punya rencana apa, harus nanam apa supaya kaya, supaya lebih banyak makan. Tidak. Dalam zuhud apa adanya, adanya nasi-nasi, adanya ikan-ikan, gak ada sama sekali, benar-benar menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sama sekali tidak memilihkan dunia sama sekali, itu zuhud ya. Tapi untuk bersyariat yang namanya manusia, bagi kita tetap usaha, tapi hatinya itu, maksudnya hatinya tidak memikirkan, tidak condong ke dunia, gitu tidak ya, condong ke dunia, hatinya saja. Tapi iya. kalau dohir kita, syariat kita tetap ya bersyariat, tetap berusaha. Yang dimaksud zuhud itu adalah pikirannya tidak terlalu ke dunia, tidak terlalu cinta dunia. Artinya biasa-biasa saja, tidak memiliki harus beli motor dan sebagainya, tapi ya tetap yang penting usaha. Kita sebagai manusia harus berusaha, ya usaha, harus bekerja ya. Apa umumnya manusia?
Misalnya kerjanya dagang ya dagang, kerjaannya ngojek, kerjaannya jadi marbot, kerjaannya jadi tukang ya jadi tukang, tapi tidak dimasukkan ke dalam hati pikiran, oh harus ini dapat segini gimana, tidak pusing gitu. Yang justru yang namanya zuhud itu pusing ketika tidak melakukan ibadah, contohnya sholatnya ketinggalan, ya zikirnya ketinggalan, justru itu pusing. Itu yang namanya zuhud, itu sekilas mungkin bermanfaat. Itulah teman-teman arti dari zuhud yang telah dipaparkan tadi. Semoga tidak salah mengartikan. Jadi yang namanya zuhud itu memang kita butuh dunia, tetapi hati kita itu tidak condong ke dunia, seperti gitu ya. Condong hatinya saja. Hatinya saja, tetapi gitu. Sekilas pandang tentang pemahaman agama, walaupun sekilas, mudah-mudahan dan pasti berbekas untuk kita yang hadir di sini dan untuk teman-teman yang melihat dan menyaksikan. Barangkali itu saja pertemuan kali ini, diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.